Pelecehan seksual. Saya ucapkan salam kepada para penonton yang telah menonton video ini. Pertama-tama, sebelum memasuki topik video, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan hingga saat ini. Mitos beredar bahwa pelecehan seksual di ruang publik hanya terjadi kepada perempuan yang sedang sendiri di tempat sepi dan berbusana minim. Namun, itu hanyalah sebuah mitos, hoax. Nyatanya, kasus pelecehan seksual banyak terjadi di jalan umum, transportasi publik, sekolah, dan kampus. Bahkan tempat menuntut ilmu agama, terjadi kasus pelecehan seksual. Semua lokasi yang disebutkan merupakan sebuah ruangan publik. Dan ternyata, kasus paling tinggi bukan di malam hari, melainkan di siang hari. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor yang signifikan. Jadi, sudahilah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa mengalami dan menjadi sasaran pelecehan seksual, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Saya tidak hanya bicara tentang soal sentuhan, tapi juga catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, dan pertanyaan yang terlalu pribadi. Tapi juga mengenai pelecehan dari dunia maya, lewat komentar-komentar yang tidak pantas. Pemirsa, perlu diketahui, pelecehan seksual di tempat umum dapat membuat para korban terbatasi ruangan geraknya, diciutkan nyalinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya pada dirinya. Apa diri kita berharga? Itu semua terjadi di ruang publik. Ambil dari survei L'Oreal dan SOS, 91% respon mengatakan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu korban pelecehan seksual. Dan pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan metode 5D untuk melindungi korban pelecehan seksual. Metode ini terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Ditegur. Secara tegas, kita menghentikan aksi pelecehan seksual. Misalnya, dengan menegur langsung pelaku. Tindakan ini paling efektif, namun juga yang paling beresiko. Butuh keberanian lebih, dan harus memastikan posisi kita aman. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah lebih rentan ketika kita mengintervensi pelaku. Pikirkanlah, apakah situasi tidak semakin memburuk? Apakah si korban dalam posisi yang berharap ada seseorang yang membelanya? Dialihkan. Kita bisa mengalihkan perhatian si pelaku, sehingga pelecehan yang terjadi bisa terhenti dengan cara menciptakan gangguan pada pelecehan itu. Ada banyak cara untuk melakukannya. Misalnya, dengan mengajak bicara si pelaku atau korban. Sok kenal, di posisi seperti ini sangat diizinkan. Dilaporkan. Jika kita khawatir dalam menindak sendirian, kita dapat mencari bantuan kepada orang lain dengan cara melapor. Kita bisa melapor kepada satpam ataupun petugas yang ada di daerah sekitar. Atau, kita bisa meminta bantuan kepada orang terdekat di sekitar kita yang sanggup untuk bekerja sama untuk melakukan intervensi. Ditenangkan. Untuk aksi yang terjadi dalam sekejap atau memang sudah terjadi, kita bisa memberi dukungan dengan cara menanyakan kondisi setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu menawarkan bantuan yang sebisa mungkin kita lakukan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan pertanyaan dan mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan hingga si korban dibekali bukti jikalau ia ingin melaporkannya. Rekaman harus berfokus pada tindakan pelaku. Sebisa mungkin merekam petunjuk lokasi seperti marka jalan dan bangunan populer.
Menyebutkan tanggal dan waktu itu penting. Dan jangan malah langsung menyebar rekamannya ataupun mengunggahnya ke sosial media. Biarkan si korban yang menentukan apa yang ingin dilakukan dengan rekaman tersebut. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi korban pelecehan seksual. Dan untuk kalian yang mungkin pernah menjadi korban pelecehan seksual, jangan pernah takut untuk speak up dan menceritakan pengalaman yang kamu pernah alami. Walaupun kejadian itu tidak dapat dilupakan, tetapi dari bangkit, dari keterpurukan, kalian sudah hebat. Teman-teman dan permisa, semoga ceramah dan pengetahuan ini menciptakan kesanggupan untuk menghadapi ketika hal seperti ini terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.